Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat serta hidayahnya yang diberikan kepada kita. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku dan adik-adikku, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, umur panjang, dan digampangkan rezeki kita, dan diberi kemudahan untuk belajar membaca Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku dan adik-adikku, baiklah, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita tentang makharijul huruf. Setelah di video-video sebelumnya kita sudah membahas makharijul huruf dari alif sampai ya. Itu semuanya sudah kita bahas, yaitu keluarnya dari al-khalq, ya, rongga tenggorokan, asyafatain, dua bibir, dan al-lisan, lidah. Nah, tetapi di sini masih ada dua makhraj lagi yang belum kita bahas, yaitu al-khayshum dan al-jauf. Al-khayshum adalah rongga hidung dan al-jauf adalah rongga tenggorokan dan rongga mulut. Sebelumnya di sini saya akan menekankan atau mengingatkan bahwa setiap satu huruf itu hanya memiliki satu makharijul huruf. Sekali lagi saya ulangi, setiap satu huruf itu hanya memiliki makharijul huruf. Apabila huruf itu sudah keluar dari al-khalq, maka tidak boleh lagi keluar dari al-lisan. Apabila huruf tersebut sudah keluar dari al-lisan, maka tidak bisa lagi keluar dari asyafatain, dan yang lain juga seperti itu semuanya. Kecuali ada dua huruf, yaitu huruf mim dan huruf nun. Nah, huruf mim dan nun itu secara otomatis dia juga memiliki dua makharijul huruf. Selain mim itu keluar dari asyafatan, dari bibir, dia nanti keluar dari al-khayshum juga. Nah, demikian juga dengan nun. Selain dia keluar dari al-lisan, dia juga keluar dari al-khayshum. Karena dua huruf ini adalah dua huruf yang mengandung gunnah atau dengung. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu, yakni makharijul huruf al-jauf. Apa sih yang keluar dari al-jauf itu? Sekarang kita akan membahasnya. Saudara-saudaraku dan adik-adikku, al-jauf adalah rongga mulut dan tenggorokan. Nah, yang keluar dari al-jauf dan rongga tenggorokan itu hanyalah mad, ya, mad atau panjang, bacaan panjang. Nah, mad ini atau bisa disebut juga mad tabi'i, ya. Mad ini memiliki 3 huruf, yakni alif, waw, dan ya. Nah, tentunya kita juga bertanya, ya. Katanya tadi satu huruf hanya memiliki satu makharijul huruf, tetapi kenapa alif, waw, dan ya ini juga keluar dari al-jauf? Nah, di sini alif, waw, dan ya itu hanya bisa keluar dari al-jauf itu ketika dia dalam keadaan mad, atau alif ini ketika sukun dan huruf sebelumnya itu berharokat fathah.
ya. Waw sukun atau waw emmat, waw sukun dan huruf sebelumnya itu berharokat dhamma. Iya sukun atau ya mati, huruf sebelumnya berharokat kasroh. Nah, dan itu dinamakan emmat. Nah, dan cara membacanya adalah dipanjangkan. Nah, sekarang kita ke contoh. Contoh pertama yakni alif. Nah, huruf sebelumnya berharokat fathah, maka dibaca mad. Nah, dan ini murni keluarnya emmat ini, ya, bukan jimnya ya, emmatnya ini, panjangnya ini itu murni keluar dari al-jauf. Maka prakteknya adalah ketika memanjangkan jim ini, panjangnya ini itu tidak boleh keluar dari al-khayshum, ya. Ketika prakteknya hidung kita tutup dan kita buka, itu suaranya itu sama, tidak boleh berbeda. Nah, sekarang kita coba ya dengan hidung terbuka. Jama'a. Sekali lagi, dalam keadaan hidung terbuka. Jama'a. Nah, sekarang kita praktek ke hidung kita tutup. Jama'a. Maka tidak ada beda ya. Jama'a. Nah, panjangnya tadi tidak ada beda ketika hidung kita tutup dan hidung kita buka. Nah, demikian juga dengan waw. Nah, yaqulu. Nah, itu dalam keadaan hidung terbuka. Yaqulu. Nah, sekarang hidung kita tutup. Yaqulu. Nah, tidak ada beda. Yaqulu. Nah, dalam keadaan hidung tertutup pun suaranya itu sempurna karena mat ini keluarnya itu sempurna atau murni dari rongga tenggorokan dan rongga mulut. Sekarang huruf ya. Nah, yuk kita coba dalam keadaan hidung terbuka. Yasiru. Sekali lagi dalam keadaan hidung terbuka. Yasiru. Nah, sekarang hidung kita tutup. Yasiru. Nah, tidak ada beda. Sekali lagi. Yasiru. Nah, tidak ada beda. Suara panjangnya itu tidak ada beda ketika hidung terbuka dan hidung tertutup. Nah, kurang lebih seperti itu prakteknya agar kita bisa membedakan antara hidung terbuka dan hidung tertutup itu tidak ada beda. Selanjutnya kita akan membahas makharijul huruf, yakni dari rongga hidung atau al-khayshum. Al-khayshum, nah rongga hidung. Seperti yang saya katakan tadi bahwa setiap huruf itu hanya memiliki satu makharijul huruf kecuali mim dan nun. Nah, mim dan nun ini secara otomatis dia juga keluar dari al-khayshum. Ya. Dan tetapi di sini mim dan nun itu keluar dari al-khayshum itu hanya sekedar mampir saja, hanya sekedar singgah. Hanya sekedar singgah ketika dalam penyebutan mim itu bibir dalam keadaan tertutup. Ya. Dalam keadaan tertutup bibir itu suara mim itu keluar dari al-khayshum. Tetapi ketika sudah terbuka mulut itu harus dikembalikan pada makhraj aslinya. Ya, makhraj aslinya adalah mim itu di bibir. Harus kita kembalikan suaranya ke situ ya, makhrajnya. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ketika bibir tertutup, maka bibir tertutup dalam penyebutan mim itu bibir tertutup sempurna, maka suara itu tidak bisa keluar dari mulut ya. Tetapi tidak keluar dari mulut, tetapi suara itu secara otomatis keluar dari
hidung. Nah, maka disitulah dalam penyebutan huruf mim ini itu ada penekanan huruf ya, penekanan. Maka suara itu pasti keluar dari keluar dari al-khayshum. Ya. Demikian juga dengan nun. Nun itu juga selain keluar dari al-lisan, dia juga keluar dari al-khayshum. Nah, ini juga seperti itu. Keluarnya itu hanya sekedar singgah saja ke al-khayshum itu ketika ketika ujung lidah kita itu menutupi rongga mulut. Nah, ketika menutupi rongga mulut sempurna, kenapa bisa menutupi rongga mulut sempurna? Karena dalam penyebutan nun ini itu ada penekanan lidah di situ, penekanan lidah ke langit-langit atas, maka suara itu tidak langsung bisa keluar dari mulut ya, tetapi keluarnya itu dari hidung ya. Ketika dalam keadaan tertutup, ketika dalam keadaan lidah menutupi rongga mulut atau menutupi langit-langit atas, maka suara itu harus keluar dari al-khayshum. Dan ketika sudah terbuka, itu harus dikembalikan ke makhraj aslinya, yakni lidah ya. Contohnya seperti apa? Seperti ini ya. Contohnya nun seperti ini. Nah, ketika A-nya tadi itu harus kembali ke makhraj aslinya. Tidak boleh keluar dari al-khayshum lagi. Sekarang kita coba dalam keadaan hidung tertutup. Nah, dalam penyebutan n tadi itu maka suara secara otomatis itu keluar dari al-khayshum. Nah, dan selain dua huruf tadi, maka ada lagi yang keluar dari al-khayshum itu adalah gunnah. Nah, bacaan gunnah, bacaan dengung. Nah, bacaan dengung. Apa saja hukum-hukum bacaan yang mengandung dengung? Nah, satu yaitu idgham bi gunnah. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah nun mati bertemu dengan iya. Maka cara bacanya adalah famay ya'mal. Ketika kita sebut famay, itu dalam keadaan hidung tertutup ya. Famay. Nah, dalam bacaan famay kita coba hidung kita tutup, maka tidak sempurna suaranya. Tapi ketika kita buka, maka suara dengungnya itu sempurna. Famay ya'mal. Nah, beda kan suaranya ketika tertutup dan terbuka. Prakteknya seperti itu untuk membedakan antara huruf itu keluar dari al-khayshum atau rongga mulut. Sekarang yang kedua adalah iklab. Nah, iklab contohnya adalah nun mati bertemu dengan ba. Batna. Nah, maka ketika kita tutup hidung kita, maka suaranya tidak sempurna dengungnya. Nah, demikian juga dengan yang lain, contohnya dengan ikhfa. Ikhfa an salatihim. Nah, itu dalam keadaan terbuka. Sekarang hidung tertutup. Nah, maka tidak keluar suaranya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya idgham mutamatsilain. Nah, dengan tadi kan nun ya, sekarang di huruf mim juga ada, yakni idgham mutamatsilain. Contohnya wa aydiyakum minhu. Nah, kan berdengung kan? Wa aydiyakum minhum. Nah, selanjutnya ikhfa syafawi. Nah, contohnya adalah mim mati bertemu dengan ba. Wa ma hum bimu'minin. Itu dalam keadaan
hidung terbuka, sekarang kita tutup. Wa ma hum, maka tidak bisa keluar suaranya karena bacaan gunna itu adalah keluar dari al-khayshum. Saudara-saudaraku dan adik-adikku, ini semua hanyalah beberapa contoh bacaan yang mengandung gunnah. Saudara-saudaraku dan adik-adikku, alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah menyelesaikan materi pembelajaran kita tentang makharijul huruf. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai amal ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku dan adik-adikku, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian saya dan dalam penjelasan saya di materi tentang makharijul huruf ini terdapat kesalahan dan kekeliruan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya hanyalah manusia biasa, tidak luput dari salah dan dosa, dan kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku dan adik-adikku, jangan lupa terus dukung channel ini supaya bisa berkembang dan lebih banyak lagi orang yang akan mendapatkan manfaatnya. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.